Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan saya Arna Rakat Maja, NRP 2031 2011. Kali ini saya akan membahas tentang bab basis data internet. Pembahasan yang akan dibahas di sini yaitu nama www atau World Wide Web, kemudian pendahuluan HTML, basis data dan web, arsitektur application server dan server-side Java, pendahuluan XML DTDS, spesifikasi domain pada DTDS, melakukan query data XML atau XML-VL, model data semi terstruktur. Tujuan belajar materi dalam bab ini masih diharapkan mampu memahami konsep World Wide Web dan juga HTML pada database berbasis web, dan memahami arsitektur pada database web. Yang ketiga yaitu memahami XML, yang terakhir yaitu memahami dan mengimplementasikan model data semi terstruktur. World Wide Web. Web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Suatu file diidentifikasi dengan Universal Resource Locator atau biasa disebut URL, contohnya http www.epis.edu. URL di atas mengidentifikasikan suatu file bernama index.html disimpan pada file directory database pada mesin www.epis.edu. File ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format Hypertext Markup Language atau HTML dan juga berisi beberapa link ke file lain yang diidentifikasi melalui URL-nya. Perintah diterjemahkan oleh web browser seperti Internet Explorer. Kemudian untuk menampilkan dokumen secara atraktif dan pemakai kemudian dapat menavigasi ke dokumen yang berhubungan dengan memilih link. Suatu koleksi beberapa dokumen disebut juga dengan website dan diatur menggunakan program yang disebut dengan web server yang menerima URL dan menampilkan dokumen yang diperlukan. Beberapa organisasi saat ini menangani website. www atau web adalah kumpulan website yang dapat diakses internet. Jika browser menerima file dari web server, akan diperiksa tipe file dengan melihat extension dari nama file. Web browser menampilkan file berdasarkan tipe file dan jika perlu memanggil program aplikasi untuk menangani filenya. Sebagai contoh, sebuah file yang diakhiri .txt atau ekstensi txt merupakan file teks tak berformat, maka web browser akan menampilkan dengan menambahkan karakter ASCII dalam file tersebut. Struktur dokumen yang lebih tepat dapat dikodekan dengan dalam HTML yang menjadi cara standar struktur web page. Contoh lain yaitu file.doc merupakan dokumen Microsoft Word dan web browser menampilkan dengan menggunakan Microsoft Word. HTML atau Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language merupakan bahasa pemrograman berbentuk script yang sederhana. Teks diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut tag. Biasanya terdiri dari start, tag, dan juga end tag. HTML, contoh script HTML untuk melihat daftar buku, contohnya tidak sendiri. Kemudian basis data dan web. Halaman web berisi dari query database. Untuk membangkitkan halaman web dilakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI Common Gateway Interface. Program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Protokol lain selain CGI adalah ISAP atau juga disebut dengan Microsoft Internet Server API atau NSAP, Netscape Server API. Arsitektur application server dan juga server-side Java. Pada CGI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru sehingga sangat tidak efisien. Oleh karena itu, dikembangkan arsitektur application server, yaitu suatu perangkat lunak antara web server dan juga aplikasi. Fungsi dari application server adalah yang pertama yaitu mengendalikan thread untuk performansi. Yang kedua, tempat koneksi basis data dan menggunakan kembali koneksi yang tersedia. Ketiga, integrasi antara sumber data yang heterogen. Yang keempat, manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data dan manajemen session. Pemrosesan pada sisi server dapat menggunakan
ada 3 di sini, yaitu Java Servlet, yaitu program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server dengan atau well defined. Kemudian Java Beans, komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali atau reusable yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Yang ketiga yaitu Java Server Pack dan juga Active Server Pack, kode yang berada dalam halaman web yang diterjemahkan oleh web server. Dan penilaian XML, ekstensible HTML disebut XML, merupakan bahasa script versi lanjutan dari HTML tersebut. XML merupakan penggabungan antara HTML dan juga HTML, di mana kekuatan HTML digabungkan dengan kesederhanaan HTML. Elemen yang terdapat pada XML meliputi yang pertama yaitu blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML. Kedua, tag mulai atau start tag, dan juga akhir ataupun end tag seperti di HTML harus secara tepat berulang. Elemen pada XML dapat mempunyai atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Pada XML juga tersedia perintah untuk komentar, dan juga elemen yang terpenting adalah Document Type Declaration atau DTDS. Contoh script XML yang digunakan untuk melihat daftar buku adalah sebagai berikut. Coba dilihat sendiri pada gambar. Kemudian XML atau DTDS, sebuah dokumen type declaration atau DTS adalah himpunan aturan yang mendefinisikan elemen, atribut, dan entity yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat. Dokumen XML valid jika mempunyai DTD dan dokumen mengikuti aturan dalam tersebut. Contoh DTS yang digunakan untuk melihat daftar buku adalah sebagai berikut. Kita lihat di gambar. Dan spesifikasi domain pada DTS. Untuk menangani sumber-sumber data yang berlainan, dikembangkan standarisasi di DTS untuk menggunakan domain dapat menukar data di antara sumber-sumber heterogen. Contohnya adalah domain pada DTDS untuk mengkodekan material matematika pada web dengan menggunakan Mathematical Markup Language atau MathML. Perbedaan HTML dengan MathML dapat dilihat pada persamaan matematika di bawah ini. Dalam HTML kita lihat kodenya, sementara pada MathML kita lihat kodenya lebih panjang. Pada MathML menggunakan perintah apply. Kemudian melakukan query data XML atau XML. Tujuan melakukan query data XML adalah melakukan manipulasi dokumen XML dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Query data XML belum dilakukan standarisasi. Contoh query dengan XML/GL atau query lanjutan. Lihat di sini ada gambar. Contoh query dengan menggunakan XML yang lebih kompleks atau lebih mendalam. Kita lihat di gambar. Model data semi terstruktur. Data semi terstruktur adalah data dengan struktur parsial. Semua model data untuk data semi terstruktur menggunakan beberapa tipe graf berlabel. Pada subbab ini diperkenalkan model data semi terstruktur yang disebut Object Exchange Model atau OEM. OEM mempunyai karakteristik sebagai berikut. Objek terbentuk triple, yaitu label, type, juga nilai. Objek yang kompleks dikomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Model data semi terstruktur. Contoh model data daftar buku menggunakan OEM dapat dilihat pada gambar berikut. Kita lihat sebuah buku, autornya yaitu ada dua, juga Milan dan juga Kunder.
sementara titelnya tentang identity, publish pada tahun 98. Sementara pada buku lain autornya yaitu Richard dan juga Feynman, titelnya The Character of Bicycle Law, formatnya hardcover. Ringkasan, file pada World Wide Web diidentifikasi melalui Universal Resource Locator atau URL. Web browser membawa URL ke tempat yang berisi file dan bertanya pada web server pada tempat tersebut untuk file yang dimaksud. Jika kemudian menampilkan file yang tepat, membawa ke tipe file dan instruksi terformat. Browser memanggil program aplikasi untuk menangani tipe file tersebut, misalnya memanggil MS Word untuk menangani dokumen Word. HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. Data yang diakses melalui web disimpan dalam DBMS. Web server dapat mengakses data dalam DBMS untuk membentuk halaman yang diminta oleh web browser. Web server terkadang harus mengeksekusi program pada tempat secara berurutan untuk memenuhi permintaan dari web browser tadi. Contohnya kita dapat mengakses data dalam DBMS. Dapat dua cara untuk web server untuk mengeksekusi program. Yang pertama yaitu membuat proses baru dan mengkomunikasikan menggunakan protokol CGI. Dan yang kedua yaitu membuat thread baru untuk Java Servlet. Application server mengatur beberapa thread dan menyediakan fungsi lain untuk memfasilitasi eksekusi program pada web server. Java Beans dan juga Java Server Pack adalah teknologi berbasis Java yang menuntun pembuatan dan pengaturan program yang didesain untuk digunakan pada web server. XML adalah deskripsi standar dokumen yang menggambarkan isi dan isi dokumen dalam hal penampilan langsung. Dokumen XML mempunyai struktur yang lebih baik daripada basis data relasional dan disebut dengan desain basis data semi struktural. Dan lanjut dengan latihan soal. Yang pertama itu definisikan arti dan gambarkan penggunaan dari HTML, URL, CGI, pemrosesan server side juga Java Servlet. Pertama itu HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. Sementara URL adalah Universal Resource Locator, di mana URL mengidentifikasi file berformat HTML yang disimpan pada direktori database. Dan CGI adalah suatu protokol yang merupakan bentuk hubungan interaktif di mana klien atau browser dapat mengirimkan suatu masukan kepada server dan server mengolah masukan tersebut atau mengembalikannya pada klien atau browser. Pemrosesan server side adalah proses yang dijalankan di server web, sehingga yang dikirim ke browser pada sisi klien adalah hasilnya saja. Java Servlet yaitu program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik atau well defined. Dan soal 2, apakah CGI itu? Apa kerugian arsitektur menggunakan script CGI? CGI merupakan suatu protokol yang merupakan bentuk hubungan interaktif di mana klien atau browser dapat mengirimkan suatu masukan kepada server dan juga server mengolah masukan tersebut serta mengembalikannya pada klien atau browser. Adapun kerugian menggunakan script CGI adalah dapat membuka lubang keamanan di server Anda dan biasanya program CGI susah didebugging. Ketiga, apakah perbedaan antara web server dan aplikasi server? Untuk aplikasi server adalah suatu perangkat lunak antara web server dan juga aplikasi, sedangkan web server adalah memberikan layanan data yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien. Dan soal yang keempat yaitu bagaimana dokumen XML dibentuk dengan baik. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tapi digunakan berulang dengan tepat. Dan ada soal yang kelima, misalnya pada toko buku diasumsikan pelanggan juga ingin mencari buku berdasarkan judul buku. Buatlah dokumen HTML yang menggunakan pemakai menginputkan judul buku. Ini lanjutan dari video tersebut. Ini hasilnya, kita lihat ada
4 pemilik buku letak jenis stok dan nomor. Dan soal 6, ketahui katalog Express Computer Mail Order. Desain dokumen HTML yang menampilkan item yang ditawarkan Express. Buat dokumentasi XML yang menggambarkan isi dari katalog Express. Buat DTD untuk dokumentasi XML Anda dan pastikan dokumen yang Anda buat pada pertanyaan terakhir adalah valid untuk DTD. Kita lihat di sini. Pertama, kodenya pada layar. Kemudian outputnya nama produk, harga, dan nomor produk. Kita lihat sini. Dan yang 6B ini adalah kodenya. Yang 6C, di sini terlalu kurang sebenarnya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.